Kita semua tahu 7 keajaiban dunia. Tapi di era teknologi seperti sekarang, saat manusia bisa membangun hampir apa saja, apakah deretan ini masih pantas disebut keajaiban? Mari kita nilai bersama. Number 7. Di era modern, membangun tembok sepanjang ribuan kilometer sebenarnya bukan hal yang mustahil. Dengan teknologi dan alat berat, manusia bisa melakukannya lagi. Namun, tembok besar Cina dibangun ratusan tahun lalu tanpa mesin canggih dan menjadi simbol pertahanan terbesar di masanya. Pertanyaannya sekarang, di zaman yang jauh lebih maju, apakah ini masih layak disebut keajaiban dunia? Number 6. Hari ini, membangun stadion raksasa bukan lagi hal yang luar biasa. Bahkan banyak yang jauh lebih besar dan lebih modern. Namun, Koloseum dibangun hampir 2000 tahun lalu, menjadi pusat hiburan terbesar Kekaisaran Romawi. Tapi, jika bangunannya kini lebih dikenal lewat cerita dan film, apakah Koloseum masih layak disebut keajaiban dunia di era sekarang? Number 5. Dengan teknologi modern, membuat bangunan presisi sesuai perhitungan bukan hal yang sulit. Namun, Chichén Itzá dibangun dengan pengetahuan astronomi yang akurat, jauh sebelum sains modern berkembang. Strukturnya mampu menciptakan bayangan dan efek suara yang unik. Pertanyaannya, apakah kecerdasan teknis saja cukup untuk menyebutnya keajaiban dunia hari ini? Because this pyramid isn't quite what it seems. On. The ancient Maya to build another one. They just go ahead and build something majestic like this. Number 4. Machu Picchu is one of the few well-preserved remnants of the Inca civilization. Di zaman sekarang, membangun bangunan di daerah tinggi bukan lagi hal yang mustahil. Teknologi memungkinkan manusia menjangkau hampir semua tempat. Namun, Machu Picchu dibangun di puncak pegunungan, tanpa alat berat dan tanpa roda. Yang membuatnya istimewa adalah lokasi dan ketahanannya. Tapi, apakah itu cukup untuk disebut keajaiban dunia di era modern? The site's geographic layout may be significant in another way, but in the early 16th century, only about 100 years after it was built, and since the Inca had no written language, no records exist to explain the visitors from around the world come to pay homage to this piece of history. Number 3. Saat ini, memahat bangunan besar bisa dilakukan dengan mesin dan teknologi presisi. Namun, Petra diukir langsung dari tebing batu, dengan teknik yang masih sulit ditiru hingga sekarang. Skala dan detailnya menunjukkan kemampuan luar biasa manusia masa lalu. Pertanyaannya, kalau dibuat hari ini, masihkah Petra terasa seperti sebuah keajaiban? Number 2. Di era sekarang, membangun bangunan indah dengan desain rumit bukan hal yang langka. Namun, Taj Mahal bukan hanya soal arsitektur, melainkan simbol cinta, ketelitian, dan keindahan yang bertahan ratusan tahun. Hingga hari ini, pesonanya masih diakui dunia. Tapi tetap muncul pertanyaan, di zaman sekarang, masih keajaiban atau sekadar indah?
1. Dengan teknologi saat ini, membangun patung besar di ketinggian bukan hal yang sulit. Bahkan banyak patung lain yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Namun, Cristo Redentor menjadi simbol harapan dan persatuan, bukan karena ukurannya, tapi karena maknanya. Di era manusia mampu membangun apa saja, apakah patung ini masih pantas disebut keajaiban dunia? Sekarang giliran kamu yang menilai. Dari daftar tadi, menurut kamu, mana yang paling tidak layak disebut keajaiban dunia di zaman sekarang? Dan satu pertanyaan menarik, apakah Candi Borobudur seharusnya tetap masuk dalam daftar keajaiban dunia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena setiap orang bisa punya sudut pandang yang berbeda.